SPBU Shell mengalami kondisi stock out untuk seluruh varian produk BBM, yaitu 92, RON 95, 98 dan juga solar CN51 itu mulai. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kelvin. Nah, kita bahas yang lagi viral banget, yaitu tentang ini guys. Pak, Pertamina bisa bangkrut nih katanya ya. Masyarakat mulai pindah dari SPBU Pertamina ke SPBU swasta, yaitu Shell ya. Nah, kita lihat beritanya guys. Tapi sebelumnya jangan lupa nih, aku ingatkan lagi, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru ya, yang lagi viral guys. Yuk langsung kita simak beritanya seperti apa guys, dan tonton sampai selesai ya, supaya kalian gak ini, tonton sampai selesai baru kalian reaksinya seperti biasa guys. Karena sudah tidak percaya lagi dengan BBM dari SPBU Pertamina, ratusan warga kini beralih ke SPBU swasta yakni Shell asal Belanda. Hal ini terbukti pada salah satu SPBU Shell di Jakarta yang ramai antri pembeli. Padahal SPBU Shell sangat jarang sekali antri karena harga BBM-nya lebih mahal dari Pertamina. Banyak warganet yang mengaku sakit hati karena ditipu oleh negara sendiri, hingga akhirnya beralih ke SPBU swasta meskipun lebih mahal akan tetapi lebih terpercaya. Saya yakin jika SPBU swasta diberi izin untuk membuka SPBU di seluruh pelosok Indonesia, bukan tidak mungkin Pertamina akan bangkrut dan gulung tikar. Jadi gimana pendapat kalian? Komen ya. Nah, kita lihat lagi guys berita selanjutnya. Lihat ini guys, Menteri BUMN nggak tahu malu, yaitu Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir diminta tanggung jawab terkait korupsi Pertamina Patraniaga. Bayangin, selama beliau menjabat jadi Menteri BUMN itu ada 11 BUMN melakukan korupsi. Tahu nggak jawabannya apa? Kalian lihat nih jawabannya. Kata beliau nih, Pertamina akan kami review total. Kalau di Jepang atau di luar negeri lain udah pada mengundurkan diri, emang nggak tahu malu pejabat kita ini guys. Ini juga pejabat-pejabat ya itu, sampai anak cucu juga malu karena apa? Bapaknya nggak becus ngurus negara. Karena apa ya? Menteri BUMN itu adalah jabatan yang melekat guys. Ini list-list yang mana BUMN itu perusahaan BUMN yang melakukan korupsi guys nih. Pertamina, PT Timah, PT Garuda, Indonesia, PT Krakatau Steel, Asabri, Jiwasraya, Waskita, Karya. Terus juga ada ASDP, PTBA, PGN, sudah 11 BUMN. Mau berapa lagi kasus bertambah? Kapan kita ini cuma gitu doang review total, tanggung jawab dari pejabatnya, tanggung jawab moralnya mana? Apalagi kalau kasus Pertamina ini nomor 1 kasus korupsi terbesar di Indonesia itu adalah 1 kuadriliun atau 1000 triliun rupiah yang mana terjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Gila guys, korupsi di Indonesia udah akut banget, sumpah parah. Gara-gara kasus oplosan katanya Shell sekarang lebih rame daripada Pertamina yang jadi sepi kayak gini. Hah? Setelah kasusnya viral katanya Shell sekarang jadi rame dan Pertamina jadi sepi. Apa iya? Makanya hari ini kita akan coba ya guys. Oke, di kali ini kita akan menghampiri Shell dulu ya guys. Bisa kalian lihat dari kejauhan ini sudah rame guys. Padahal oh iya, biasanya Shell sepi loh biasanya. Shell yang di sini tuh nggak pernah serame ini guys. Gila, ini kalian lihat dah. Oh, bilang sampai antri gini. Wow. Well, tapi masih belum serame yang gue expect ya, karena ini masih jam siang-siang gitu. Nggak tahu ya pom bensin bisa rame. Oke, next adalah Shell di tempat lain. Kita bisa lihat di sini lah. Di sini mah biasa aja guys ya. Gua nggak tahu deh. Gua netral di sini. Gua hanya benar-benar bandingin. Ini adalah sebuah eksperimen kenapa bisa sepi. Oke, di kali ini kita akan melihat Pertamina. Di sini adalah tempat yang biasanya macet dan rame guys. Biasanya sampai ngantri. Tapi kalian lihat itu kosong. Wow. Oke, di next selanjutnya adalah lokasi Pertamina lainnya. Kalian bisa lihat ini guys, cuma 1 mobil guys yang isi. Oh, tuh ada dua guys. Oke, next ke Pertamina lagi. Kita lihat 1, 2, 3. Ada 3 dan 1 motor yang isi guys. Oke, lumayan. Aduh, tapi mau gimana pun gue tetap milih Shell sih guys. Karena ya kalian tahu sendiri lah, gue takut mesin gue kenapa-napa dah. Dan ini bisa dapat gini gratis. Gimana? Kalau menurut kalian akan tetap pindah Shell atau stay di Pertamina? Coba kalian komen sekarang juga di bawah. Waduh guys, menurut pendapat kalian gimana nih? Setelah melihat bahwasanya Shell sekarang lebih ini ya daripada Pertamina guys. Waduh, gara-gara ulasan banyak orang ya. Ya seperti itulah. Nih ada lagi video YouTube pasca kasus korupsi Pertamina besar-besaran hampir 1000 T dengan modus pengoplosan. SPBU Pertamina Nasimu kini, waduh sepi banget tuh lihat guys. Kasihan yang parah ininya. Ini bener apa pas syuting tengah malam nih jadi sepi. Tuh, ini kita lihat ya.
publik beralih ke Shell tuh. Oh ini Shell guys tuh. Kita lihat tuh ramai banget ya. Tuh sampai ngantri guys. Gila ya. Gila. Tuh lihat tuh kan. Tuh lihat tuh. Tuh ya aku puterin kan ada lagu guys aja aku puterin ini. Tuh. Kita lagi. Ini logo Shell kan yang kalian tahu. Kalian nyadar kan ini tuh kerang. Mau gue bahas masa lalu tentang sejarahnya Shell nggak? Oke, gue bukan buzzer Shell nih, tapi gue pengen tahu. Coba absen di kolom komentar. Siapa yang sekarang kalau beli bensin ngantri di SPBU-nya Shell? Alkisah, perintis Shell, salah satu perusahaan minyak terkemuka di dunia ini adalah Marcus Samuel Junior. Gue tambahin Junior karena nama bokapnya sama, Marcus Samuel. Terus dia juga punya brother namanya Samuel. Jadi dari kecil Marcus Samuel Junior ini tuh kenyang privilege lah. Sering traveling ke luar negeri. Soalnya bokapnya ini, si Marcus Samuel, adalah pebisnis di bidang ekspor-impor dan beliau ini punya toko antik di Houndsditch, London. Salah satu usahanya adalah mengimpor dan menjual kerang. Dari buat koleksi orang-orang sampai interior sebuah ruangan. Terus dari seringnya doi traveling, akhirnya doi ini melihat ternyata di zaman itu tuh ada peluang cuan dari bisnis minyak. Akhirnya perusahaan bokapnya yang dia lanjutin di tahun 1870 mulai tertarik untuk masuk ke ranah bisnis minyak cuy. Sampai akhirnya di tahun 1897 perusahaan bokapnya ini yang udah diambil alih sama Marcus Samuel Junior ini ditetapkan namanya sebagai Shell Transport and Trading Company. Dan logonya itu adalah kerang. Ya gimana enggak, dari zaman bapaknya itu mereka udah berkutat dengan yang namanya koleksi kerang. Jadi perusahaannya si Shell ini maunya pakai logo kerang. Nah terus di tahun 1900-an itu persaingan perusahaan minyak tuh ketat banget. Salah satu saingan Shell adalah Standard Oil Company dari Amerika Serikat sono. Ini mungkin Shell di zaman itu kayak overthinking gimana caranya bisa survive. Singkat cerita akhirnya mereka merger sama perusahaan minyak Belanda, Royal Dutch Petroleum Company. Mergernya di tahun 1907. Nah, gongnya di sini. Royal Dutch Petroleum Company ini kan didirikan di tahun 1890, guys. Jadi waktu itu salah satu orang Belanda namanya Aelco Jans Ziegler. Doi menemukan sumber minyak, ladang minyak di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Nah, jadi kalau misalnya kalian nemu artikel semacam yang ditulis oleh CNBC Indonesia ini, Shell berdarah Indonesia, Shell ada darah Indonesianya. Ya maksudnya ini guys, jadi Shell itu sendiri adalah perusahaan minyak asal Inggris yang merger sama perusahaan minyak asal Belanda. Tapi perusahaan minyak asal Belandanya ini tuh bisa berdiri karena ada ladang minyak yang ditemukan di negeri kita zaman itu. Tuh lihat, mengenal Marcus Samuel founder Shell yang jadi cikal bakal hadirnya ini guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita ini ya? Gara-gara inilah sekarang SPBU gimana nasibnya ke depannya? Apakah kalian akan tetap menggunakan Pertamina atau akan berpindah ke Shell guys ya? Karena kan takut ya mesinnya ada apa-apa ya, pantesan aja ya. Terkadang mesin motor atau enggak mesin mobil itu cepat rusak. Ternyata mungkin gara-gara ini ya mempengaruhi juga kali ya. Mungkin guys, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa nih, aku ingat lagi ya. Jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.